Kalau Bapak bisa menjawab dengan benar, saya akan bangunkan rumah 10 untuk nenek itu dan saya berikan emas 1 karung. Ayo ibu keluar. Tiga dong. Ayo, tenang. Iwan, ini Mas Iwan ini. Ini, Iwan. Ini namanya Mas Iwan. Nah, Wan. Mas. Kan, Iwan. Oh, kamu sama nenek ini? Iya. Iya. Gimana kemarin kok iso seperti ini? Loh ya, ini kan tindakan brutal seperti ini, nggak dibenarkan. Iya toh? Jadi Oknum-oknum. kita baik-baik, kita minta tunjukkan untuk bukti istilahnya kalau mereka sudah mengklaim membeli, Pak ya. Oh. Mereka nggak berani, cuman iya ada, Cuma itu dikasih aja. masuk di sini terus dia bilang, saya kan bilang, loh Bapak kok mau bongkar apakah surat dari surat pengadilan? Terus, Oh. Iya. Oh enggak ada, sudah. Jadi sepihak, Pak. Oh gitu. Jadi main bongkar. Dari mana itu orangnya itu? Itu yang kemarin itu dari itu ya. Dari mana, Wan? Dari ormas juga kan. Ormas apa? Oknumnya? Ada bajunya Madas waktu itu, Pak. Madas. Oknum Madas. Iya, ada di bajunya ada tulisan Madas gitu. Madas dari sini, orang sini. Sebagian ada yang orang sini, Pak. Tahu orang mana sebelah orang Ada sini? Manukan, Pak. Orang Manukan juga. Ini kan masih dalam penyidikan. Iya. Kita berharap untuk Pak Kapolda, Pak Kapolres segera ditindak oknum Madas. Oknum yang kita ngomong oknum Madas. Iya. Organisasi Madasnya pun tidak mungkin ya juga tidak akan menghendaki cara-cara yang brutal. Kalau saya Cara-cara yang perhatikan ya tidak guys, manusiawi. ini kelakuan Samuel CS termasuk oknum dari Ormas Madas ya menurut informasi ini. Bahkan seluruh Indonesia. Ini adalah tindakan yang bodoh, stupid, yang akhirnya menggali kuburannya sendiri, ya kan? Kasihan kan nenek Elina, usianya udah 80 tahun. Ya, Ini orang-orang yang nggak ada wawasan, orang-orang nggak ada ilmu, kalau enggak nanti melakukan sesuatu bahwa dia nggak sadar NKRI itu negara hukum. Semua itu ada step by step, langkah-langkah yang menurut benar secara prosedur tindakan hukum. Ini mungkin lebih mengerucut kasus perdata, bisa dibilang seperti itu. Tapi tidak kemungkinan dari perdata inilah muncul pidana. Ya, yang dilakukan oleh Samuel CS. Aduh. Dan lagi tidak ada ahli waris. Saya bilang, loh ini masih hidup. Dia kaget. Terus dia juga tanya, apakah saudara kandung? Saudara kandung. Ada apa itu waris? Ada. Mana waris? Loh, saya kan tidak mungkin waktu datang. lah ya apa haknya dia nanya-nanya gitu. Bentar-bentar Pak, tidak manusiawi. Iya, tindakan. Tetangga kok diam aja di sini, nggak ada tetangga yang belai. Tidak ada, Pak. RT. Bahkan kita juga sudah laporan Di RT. ke pihak RT, RW, tapi nol, nggak ada tindakan, Pak. Ini Pak RW. Mana tindakannya? Ini Pak RT-nya, Pak. Pak RT, Nah, ini RW juga. Pak RW. Aku. Ya apa? Wingi ya apa? Kok moro-moro anu RW gak langsung anu ta, nggak langsung bertindak ta. Kemarin masalah kemarin itu. Iya. Ya kemarin istrinya ini datang ke rumah saya. Heeh. Pak, jangan lapornya dulu. Lapor ke Pak RT. Loh sudah, Pak. Nah iya masih juga tuh. Iya. iya. Kalau Pak RT membutuhkan saya pasti nggak turun. Kalau saya melangkai Pak RT, saya nggak enak sama Pak RT-nya. Istri saya sudah laporan ke RT. Saya bahkan juga laporan sama menantu saya di RW. Sudah saya Sampai tanyakan. Apa Bapak ini megang surat ibu ini? Nggak punya surat, katanya hilang. Ibu siapa? Ibu istrinya ini. Di surat tanahnya ibu. Iya. Heeh. Katanya kan sudah hilang suratnya. Kalau hilang, kenapa nggak laporan ke pihak kewajiban diurus kan bisa loh. Enggak, yang dikecam itu seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia. Ini tindakan brutal. Tindakan tidak manusiawi. Sampean Pak RW, sampean Pak RT. Pak RT, ini Pak RT. Sebagai RT RW. Rene. Iki loh, ibu ini kan usia 80 tahun. Nah. Seorang perempuan. Masa dia aneh seperti itu diam aja warga di sini? Nah, ini bongkar ini kan butuh waktu. Nah, benar. Saya Kalau kita Kan nggak perhatikan ya boleh. guys, dari informasi visual ini, Sebenarnya. Tapi tindakan apa ini yang adalah dilakukan tindakan RT RW juga ini sangat salah menurut saya. Makanya buat para pemerintahan daerah terkecil dari mulai kelurahan berarti ya, mohon kalau mau seleksi betul rata-rata RT itu di RT RW kalau nggak salah dipilih oleh warga ya.
Tapi paling tidak carilah RT atau RW itu pertama netral, bijak, dan cerdas. Karena ini jujur kalau saya lihat dari kasus Nenek Erlina di Surabaya ini dampak dari ketidakcerdasan RT RW. Apalagi ini kalau dia cerdas mengetahui minimal dasar-dasar apa itu hukum perdata, apa itu yang disebut transaksi jual beli yang legal menurut hukum. Biar nggak seperti ini kalau menurut saya. Jadi kalau bisa ya kayak aparatur RT RW ini jangan hanya semena-mena dipilih oleh masyarakat setempat akhirnya basing atau asal seperti itu. Tetap harus ada kualifikasi, tetap harus ada seleksi secara kandidat yang bagus secara wawasan, secara kepribadian, dan netralitasnya. Seperti itu ya guys, kalau menurut saya nih, biar tidak terjadi. Ini kan sebetulnya kesalahan kalau menurut saya ada dari RT RW. Coba kalau RT RW-nya tidak mau nandatangani, coba kalau RT RW-nya langsung menghubungi pihak aparatur hukum, ada kepolisian kah, ataupun di pihak kelurahan kah, ada yang namanya bagian agraria, pertanahan, dan segala macam. Telusuri dulu dan segala macamnya ya. Biar tidak seperti ini. Kalau udah seperti ini kan kasihan Nenek Erlina, udah dihancurin loh rumahnya. Otomatis Samuel CS ini harus siap dibui plus yang terlibat. Harus mengganti secara material yang merugikan Nenek Erlina. Nanti ya enggak tahu. Lupa. Saya bilang, minggu kemarin masih atas namanya kok sekarang. Nah, Pihak kelurahan. Iya, Pak Lurah itu tanda tanya. Saya memberikan saran pada saat itu. Pak, jenengan kan kuasa hukum. Coba lapor pihak hukum, lapor pihak kepolisian. Sudah, Karena Pak. Sudah. Iya, makanya sebentar. Saya kan cuma pihak RT. Apa kuasanya pihak RT? Loh, jelas Lapor pasar, Pak, pihak sampai pimpinan di sini keamanan kok. yang lebih Pimpinan atas pasar. lagi supaya lebih clear. Karena RT sendiri saya tidak tahu mana kebenarannya. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di podcast Adam Jeep ya. Kali ini saya akan membahas nih guys, YouTube balik semua perihal kasus pengusiran dan perusakan harta rumah punya Nenek Erlina di Surabaya ya. Saya memperhatikan melalui informasi di media digital atau media sosial. Ini kecerobohan dan kebodohan dari pihak Samuel CS. Karena kenapa? Saya memperhatikan dari awal tentang informasi di Surabaya ini. Samuel CS, walaupun dia berstatement, dia dengan siapa Yasin namanya ya, yang oknum ormas tersebut. Tapi ingat, hukum di dunia kepolisian ini udah cerdas. Nggak bisa direkayasa, nggak bisa diakal-akalin. Di saat nanti di BAP bakal tahu sumber inti masalahnya itu, mungkin minta perlindungan karena mentang-mentang Yasin ini orang berpengaruh di ormas tersebut ya kan. Makanya itu tadi. Dan untuk RT RW nih guys, harusnya dari awal Samuel ini kan berstatement katanya membeli ya dari pihak Nenek Erlina ini. Kalau udah membeli, apalagi mau ada pengusiran, harusnya yang berhak mengusir itu dari jurusita pengadilan. Ya kan, kalau emang toh ini dinyatakan sengketa nih. Dalam artian ada masalah di dalam transaksi jual belinya. Harusnya si Samuel ini dia daftar dong di pengadilan. Kan negara kita negara hukum. Ini kan angkat kasus ini secara perdata ya kan. Di pengadilan laporkan. Nah, kalau toh nanti ada putusan dari pengadilan, ternyata putusannya itu dimenangkan kepada Samuel yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Anggaplah ya Samuel yang menang. Itu nanti pihak pengadilan yang mengusir nenek itu, yang memediasi. Turunlah jurusita dan timnya. Bisa melibatkan anggota kepolisian, aparat-aparat negara yang sah dan legal, bukan ormas. Nih bodoh-bodoh pinter Samuel ini, 20% pinternya, 80% stupidnya. Kalau menurut saya nih, akhirnya dia terjerat dengan
kasus pidana. Anggaplah seperti pepatah mengatakan, di mana kita menanam, pasti kita akan menuai. Seperti itu kan. Yang akhirnya menyeret oknum-oknum dari sebuah ormas. Walaupun berdalih apapun, yaitu tadi, di dunia pidana ini polisi itu udah super cerdas. Dalam penyelidikan, dalam penyidikan, polisi ini udah sangat profesional. Seperti itu. Jadi akhirnya kan dijerat. Nah, itu kasihan. Tapi di sini juga saya salut ya kepada Bapak Armuji. Saya salut. Beliau ini saya lihat sepak terjang dalam menangani kasus ini ya. Dan ada beberapa kasus lain. Salah satu wakil wali kota yang kinerjanya bagus kalau menurut saya nih Bapak Armuji itu. Karena kenapa? Dia turun ke lapangan untuk melindungi warganya, masyarakatnya dikala ada tindakan hal yang tidak adil, penindasan secara brutal, dan melanggar hukum. Dia terjun ke lapangan mencari tahu. Emang harus seperti itu. Pejabat itu emang harus seperti itu. Bukan duduk aja di atas, ongkang-ongkang kaki, menikmati fasilitas. Jadilah pejabat yang baik. Pejabat yang baik ya ini. Kayak contoh ada KDM, kita lihat ya kan tuh bagus. Ada Bapak Armuji juga bagus. Di mana rakyat, masyarakat mendapatkan masalah, mendapatkan sesuatu ketidakadilan, dia turun ke lapangan, cross-check, investigasi, survei di lapangan. Seperti ini. Nah, untuk RT RW, seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau bisa ya di seluruh Indonesia nih guys, para YouTubeolik semua. Emang RT RW itu rata-rata dipilih oleh warga ya, kalau nggak salah secara mufakat ya, suara terbanyak. Tapi ingat, syarat-syarat menjadi RT RW ini harusnya ada dari pemerintahan pusat, dari Kemendagri harusnya. Tapi nggak tahu, mohon dikoreksi ya kalau emang ada syarat-syarat mutlaknya untuk jadi RT RW yang syarat-syarat tersebut yang diterbitkan oleh Kemendagri, ya kan Kementerian Dalam Negeri. Harus ada dari mulai wawasannya, kepribadiannya, netralitasnya. Karena RT RW ini anggaplah dia pembantu kelurahan, pembantu lurah ataupun kepala desa yang mengkoordinir, mengelola sebuah kelompok terkecil atau pemerintahan terkecil, ya kan, RW, RT, seperti itu. Harus. Contoh kecil ini, RT main tanda tangan. Harusnya kalau RT-nya cerdas, tunggu dulu nih Pak, Bapak merasa membeli. Ini terkesan jadi sengketa, sementara dari pihak Ibu Erlina tidak merasa menjual ataupun tidak merasa ada sebuah transaksi. Harusnya RT itu datang memediasi. Dengerin dulu dari pihak Samuel, dengerin dari pihak Ibu Erlina, benar nggak sih telah terjadi sebuah transaksi jual beli? Kalau tidak ada, malah bentrok mereka seakan-akan berdebat, maka itu udah menjadi sebuah sengketa. Solusinya adalah bawa ke ranah meja hijau ke pengadilan. Itu RT harus cerdas di situ. Pak, kalau gitu bawa Bapak daftarin dulu deh, gugat di pengadilan secara perdata. Kecuali orang tersebut datang ke RT membawa putusan dari pengadilan bahwa dia adalah pemilik sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap menurut negara yang diputus oleh pengadilan. Baru RT mau. Di sini kan RT bodoh kalau menurut saya, stupid. Apa mereka tidak punya wawasan? Apa mereka tidak punya pengalaman atau tidak mengetahui di bidang itu tersebut? Oke lah anggap. Kalau dia tidak mengetahui di bidang hukum tentang perdata dan segala macam atau transaksi jual beli, minimal lapor, ya kan? Lapor ke pihak kepolisian, Pak ini Pak, ada kasus seperti ini, biar nanti dari pihak kepolisian yang survei investigasi. Itu bukan ini main tanda tangan jebret terus mendukung segala macam. Akhirnya kemungkinan RT kalau nanti ini kasus berkembang, berkas perkaranya, investigasinya, penyidikan, penyelidikannya terus berkembang, bisa aja RT RW kena pidana. Apalagi seumpama ternyata ada indikasi suap menyuap, sogok menyogok, wah kelar sudah di situ. Pasti dibui. Karena kenapa? Karena udah jelas ada dasarnya seperti itu ya. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi kita lihat. Selanjutnya, nah di sini alhamdulillah berkat Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Armuji, dan bekerja sama dengan Polda Jawa Timur, akhirnya para tersangka sudah dikandangin nih untuk lanjut proses
penyidikan maupun penyelidikan lebih lanjut. Tuh, kita lihat yuk cuplikannya. Kepolisian kita udah cerdas, teknologinya dan segala macamnya. Makanya hati-hati guys. Jangan melawan hukum. Ingat, negara kita negara hukum. Semua itu ada prosedur, proses, dan solusinya dalam setiap ada masalah. Ya, kita lihat. SAK tak berkutik ketika digiring anggota Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur dengan tangan terborgol. Senin siang, SAK ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengusiran nenek berusia 80 tahun yang bernama Elina Wijayanti yang viral di media sosial. SAK diduga sebagai otak yang mendatangkan sejumlah ormas untuk mengusir nenek Elina dari rumah yang ditinggalinya di Jalan Dukuh Kuwukan, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Bahkan rumah nenek Elina dihancurkan. Kasus ini kemudian viral dan mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Perbuatan tersebut juga dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh sang nenek. Saya nggak melihat. Polisi menyatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan, termasuk mendengarkan keterangan ahli, saksi, dan 2 alat bukti yang cukup. Ya, hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Polisi juga tengah memburu satu tersangka lain berinisial MY. MY berperan melakukan kekerasan terhadap nenek Elina bersama 3 orang rekannya. Polisi menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain berdasarkan video pengusiran yang viral. Terkait kasus ini, para tersangka terancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Madas dipermasalahkan, maka disitulah Madas akan membuat masalah. Siap. Surabaya lumpuh. Cak, sampeyan iku nggawa jenenge suku lho. Nek kabeh jadi pribadi yang gak teli dhewe. Ojo nggawa jeneng suku. Sakno kancamu seduluranmu sing asli orang Madura. Gak semua orang Madura seperti kamu. Ingat, kamu di Surabaya itu numpang. Surabaya bukan tanahmu. Jadi berperilakulah layaknya manusia yang tahu diri. Jaga etika, jaga mulut di tanah orang. Kasihan orang-orang Madura yang akhlaknya baik. Mereka semua jadi dipukul sama rata penilaiannya jadi orang jelek kayak kamu. Gak usah sok keras. Nanti diblokir loh Oke sama guys, tuh kita lihat tadi ya. Betul kan saya bilang. Kepolisian sekarang itu gerecek guys. Apalagi tadi juga ada instruksi dari Bapak Wakil Wali Kota kan, Bapak Armuji. Akhirnya para oknum-oknum, para tersangka ini udah dikandangin, udah ditangkap satu-satu. Belum lagi nanti kalau kasus hukumnya terus berkembang, penyelidikannya terus berlanjut. Bisa aja yang tadinya tersangka itu 2, bisa aja jadi 4, 5, 6, dan sebagainya. Karena yang namanya hukum pidana, barang siapa yang terlibat, mau itu mendukung, melindungi, ataupun menerima suap uang dari hasil pidana tersebut, atau untuk terjadinya proses pidana tersebut, bakal satu sama poinnya, ya kan, bakal jadi tersangka. Tuh sekarang. Kan kasihan kan, ya kan, nenek Elina nih. Coba usia udah 80 tahun gak punya rumah, sekarang tinggalnya terkatung-katung. Nah, belum lagi nanti si Samuel CS ini kan harus menerima konsekuensinya, ancaman pidana sama mengganti segala kerugian daripada nenek Erlina ini, ya kan. Nah guys, itu tadi, jadi hati-hati ya. Terutama juga nih yang oknum ormas sekarang, aduh ya, mau ormas apapun sekarang ya, hati-hati. Karena kenapa, kita negara hukum, apalagi Bapak Prabowo tegas sekarang, ketat ya kan. Jangan membuat gaduh. Kayak tadi tuh ada yang cuplikan salah satu oknum mungkin juga ini kan. Karena kenapa? Apapun bentuknya, kalau orasi seperti itu ya bisa disebut oknum juga ya. Ya kan, koar-koar di media sosial. Surabaya lumpuh katanya, wah, dan segala macam. Itu nanti bisa ketarik pidana juga dalam proses pengembangan hukumnya kan. Nah, pokoknya udahlah, sebagai kita masyarakat, yuk kita negara hukum. Aktifkan negara hukum kita sesuai prosedurnya. Kita merasa terancam, merasa dirugikan, atau merasa ketipu dan segala macam. Ada ranah hukum yang harus kita tempuh. Seperti itu ya guys.
Nah, kita lanjut lagi nih. Dari dampak tindak tanduk kelakuan oknum Madas ini, menurut informasi di media sosial dan di media digital ini, akhirnya masyarakat Surabaya mulai bereaksi dan siap bertindak. Tuh, jadi melebar kan? Yuk kita lihat cuplikannya. Hari ini teman-teman dari semua unsur masyarakat Surabaya, arek Surabaya asli, menyatakan sikap atas dari banyak tindakan ulah premanisme ormas-ormas ini. 3 tuntutan konkret kita akan saya bacakan pelan-pelan. 1. Usut tuntas secara hukum pelaku pengusiran paksa dan aksi main hakim sendiri atas kasus rumah nenek Elina yang wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul dari pengusiran ini. 2. Bubarkan ormas preman. Bubarkan ormas preman yang beridentitas kesukuan yang menimbulkan citra buruk pada suku tertentu. Iki yang gak terima gak ada Jawa toh Pak, arek Madura sisan. Karena arek Madura sudah dari arek Surabaya. Mana? Ada dari suku Madura? Yo, ada. Pemerintah pusat harus lebih ketat memberi izin atas nama ormas agar tidak terjadi persepsi buruk yang menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat, terutama masyarakat lokal. Harusnya jelas, ormas-ormas yang beritas kesukuan itu tugasnya memberi manfaat, menjaga adat, bukan sebagai sarana wadah premanisme seperti ini. Jadi sikap kita konkret, karena hari ini mungkin yang datang 100 atau sampai 150 orang, tapi kedepannya akan lebih banyak. Dan pasti akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Pasti. Oke. Jangan mau dilecehkan. Iya. Oke, jelas kalau begitu sikap kita hari ini adalah meminta pemerintah dan kepolisian lebih tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dan menganti kerugian. Itu jelas. Dan wajah-wajah yang ada dalam video itu adalah wajah-wajah yang akan kami usut. Kami cari ini wajah saya. Ini wajah saya. Mungkin yang jenengan, mungkin ormas-ormas itu cari. Ini wajah saya. Sekarang saya di sini mewakili arek Surabaya semua. Akan nggak usah nyari saya. Saya yang akan cari sampean. Begitu aja. Kak Surabaya tuh daco pisan. Jangan cas. Ngomong arek ngumpul, yo. Pas langsung nang BS saya ngarep Madas. Duduk malah dhewe nang Surabaya juga cancan. Oh, betul. Wow. Surabaya iki. Sama nggak ada nih, sama-sama. Oke guys, tuh kan ya kan, dari hanya segelintir 1-2 orang oknum dari ormas tersebut akhirnya melebar hingga terjun. Kita lihat tadi tuh pimpinan dari ormas Madas ya kan, dengan menjanjikan emas 1 karung, bikin rumah 10. Saya nggak kebayang ngitungnya guys, emas 1 karung, apalagi kalau logam mulia ya emas murni, itu emas 1 karung tuh bisa ratusan miliar loh sekarang. Kalau emas murni ya, asli bener, bisa ratusan miliar. Percaya saya, emas 1 karung, logam mulia emas murni bisa ratusan miliar, bener, asli sekarang. Karena emas biasa aja kalau 1 karung itu udah pasti mendekati ratusan miliar juga, itu emas yang biasa. Apalagi emas murni, bisa mendekati 1 triliun, bisa 1 karung loh, bayangin statementnya. Nah, dalam artian kalau saya boleh komentar ya di sini, yang namanya ormas apapun tergantung sistem cara bekerja dan tergantung cara pengelolaannya, ya kan? Kalau menurut saya nih, ormas apapun itu tujuannya positif. Saya yakin tujuannya positif. Tapi kembali lagi, sistem tata kelola cara bekerjanya ormas tersebut nanti yang endingnya bisa jadi positif atau bisa jadi negatif di mata masyarakat, ya kan? Seperti itu. Nah, terkadang ada beberapa oknum. Sebetulnya ormasnya ini bagus. Ormas apapun juga ya. Ormas bagus, tujuannya bagus. Tapi ada beberapa oknum yang merusak. Yang akhirnya masyarakat udah ditotalkan. Semua image-nya negatif. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya saranin buat anggota-anggota ormas apapun, jadilah ormas yang baik, yang bermanfaat buat kehidupan sosial bermasyarakat di NKRI. Agar harum citranya, namanya.
Dan apabila ada oknum-oknum yang merusak nama ormas tersebut, ya wajib dong pimpinannya, pimpinan pusat, ketumnya bertindak tegas hingga pemecatan dan segala macam. Itu sih kalau dari saya. Kayak tadi kan jadi keruh ya kan. Oke guys, kalau kita lihat tadi di Surabaya, itu kan jadi kayak bom waktu. Yang timernya berjalan tek 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 tek, yang kapan aja nanti di saat timernya ke titik on, bam, meledak. Nah, itu bermula dari hal kecil ya kan. Karena kenapa? Melibatkan media sosial, media digital. Ingat, hati-hati guys, karena di media sosial, media digital ini ada UU ITE juga ya kan. Banyaklah ancaman pasal pidana kalau kita tidak bisa memanfaatkan media sosial atau media digital secara positif. Apalagi ada unsur kebencian, ada unsur-unsur pidana lah, ngeri lah. Kita ada undang-undang ITE seperti itu ya guys ya. Oke YouTubeolik semua, terima kasih buat para Adam Jeep lovers yang selalu setia, stay tune nonton konten-konten terbaru dari Adam Jeep ya. Pokoknya pantengin terus banyak konten-konten seru dari Adam Jeep buat para crazy rich, para bilioner, para triliuner di Indonesia. Mohon bantu dong support dan dukungannya dengan cara apa? Dengan cara membeli super chat, super thank ataupun tanda terima kasih. Begitupun buat saudara-saudaraku yang pingin info-info yang tidak ada di channel atau platform manapun, hanya di Adam Jeep 99 YouTube channel, silakan klik gabung di komunitas grup Adam Jeep. Ada konten-konten premium yang emang disajikan oleh Adam Jeep, insya Allah tidak ada di platform atau channel manapun ya. Langsung klik gabung, murah kok per bulannya ya guys, YouTubeolik semua. Terima kasih saudara-saudaraku dimanapun berada. Sehat-sehat selalu, berkah rezekinya melimpah. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.